Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. El Clasico lewat, laga Barcelona versus Wolfsburg pecahkan rekor penonton. Barcelona Putri kembali membuat rekor jumlah penonton dalam pertandingannya. Melansir Sky Sport, laga Barcelona Putri versus Wolfsburg di Camp Nou pada semifinal Liga Champions memecahkan rekor penonton pertandingan putri. Pertandingan itu ditonton sebanyak 91.648 penonton. Jumlah itu menjadi rekor terbaru, padahal bulan lalu Barcelona juga memecahkan rekor penonton saat melawan Real Madrid pada laga El Clasico di perempat final Liga Champions dengan ditonton sebanyak 91.553 penonton. AS Roma ikutan berburu Paulo Dybala. Paulo Dybala diperebutkan banyak klub setelah tidak akan perpanjang kontrak di Juventus. Dari Italia, Inter Milan coba merekrutnya demi menambah kekuatan skuad. Dilansir dari Football Italia, ada satu lagi klub Italia yang turut meminati Paulo Dybala. Klub itu adalah AS Roma. Dybala dinilai bisa jadi jenderal lini serang serigala ibu kota, mengingat Henrikh Mkhitaryan sudah berusia 33 tahun dan kontraknya akan habis di akhir Juni 2022 nanti. Bayern versus Dortmund menang 3-1 di Rotten juara Liga Jerman. Bermain di Allianz Arena, Bayern sukses membuka keunggulan di menit ke-15 lewat aksi Serge Gnabry. Lewandowski menggandakan keunggulan di menit ke-34. Dortmund memperkecil kedudukan di menit ke-52 lewat penalti Emre Can. Namun Bayern kembali menjauhkan keunggulan di menit ke-83 lewat aksi Jamal Musiala. Skor 3-1 untuk kemenangan Bayern menghiasi laga. Dengan hasil ini, Bayern dipastikan menjadi juara Bundesliga musim ini usai mengumpulkan 75 poin dari 31 laga. Hasil Bundesliga pekan ke-31 hari ini. Wolfsburg menang 5-0 atas Mainz. Eintracht Frankfurt bermain imbang 2-2 dengan Hoffenheim. Peterfurt kalah 1-4 dari Leverkusen. Leipzig kalah 1-2 dari Union Berlin. Freiburg bermain imbang 3-3 dengan Mönchengladbach. Köln menang 3-1 atas Bielefeld. Daftar top skor masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan 33 gol. Inter versus Roma menang 3-1, Nerazzurri gusur Milan dari puncak klasemen. Duel Inter Milan versus Roma digelar di Giuseppe Meazza. Inter sudah unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Denzel Dumfries pada menit ke-30 dan Marcelo Brozovic 10 menit kemudian. Lautaro Martinez memperbesar keunggulan Inter di paruh kedua. Roma mencetak gol hiburan lewat sepakan Henrikh Mkhitaryan. Dengan kemenangan ini, Inter Milan naik ke puncak klasemen Liga Italia dengan 72 poin dari 33 pertandingan. Sementara itu, AS Roma masih tertahan di peringkat kelima dengan 58 poin dari 34 pertandingan. Hasil Serie A pekan ke-34 hari ini. Torino menang 2-1 atas Spezia, Venezia kalah 1-3 dari Atlanta, Verona bermain imbang 1-1 dengan Sampdoria. Daftar top skor sementara dipimpin oleh Ciro Immobile dengan raihan 25 gol. Arsenal versus MU, The Gunners bungkam setan merah 3-1. Arsenal versus Manchester United berlangsung di Emirates Stadium. Arsenal unggul di menit kedua lewat gol Nuno Tavares. Bukayo Saka menggandakan keunggulan di menit ke-32. Manchester United membalas sekali lewat Cristiano Ronaldo di menit ke-34.
Di babak kedua, Arsenal menambah gol lewat sepakan jarak jauh Granit Xhaka. Hasil itu membuat Arsenal naik ke peringkat keempat dengan 60 poin dari 33 laga. Sedangkan Manchester United tertahan di peringkat ke-6 dengan 54 poin. Manchester City versus Watford, Gabriel Jesus, 4 gol, The Citizen menang 5-1. Bermain di Etihad Stadium, Gabriel Jesus membuka keunggulan di menit keempat, disusul gol kedua di menit ke-23. Hassane Camara sempat menipiskan jarak di menit ke-28, namun tembakan spektakuler Rodri menutup babak pertama dengan skor 3-1. Di babak kedua, Jesus menambah 2 gol lagi masing-masing di menit ke-49 dan 53. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Manchester City aman di puncak klasemen dengan 80 poin, sedangkan Watford tetap di posisi ke-19 dengan 22 poin dan semakin terancam turun kasta musim depan. Hasil Premier League pekan ke-34 hari ini. Leicester bermain imbang 0-0 dengan Aston Villa, Norwich kalah 0-3 dari Newcastle, Brentford bermain imbang 0-0 dengan Tottenham, daftar top skor dipimpin oleh Mohamed Salah dengan 22 gol. Emosionalnya Ronaldo rayakan gol ke-100 di Liga Inggris. Ronaldo dimainkan lagi saat MU melawat ke Emirates Stadium. Setelah MU tertinggal 0-2 dari Arsenal, Ronaldo memperkecil kedudukan pada menit ke-34. Perayaan gol kemudian dilakukan Cristiano Ronaldo. Jika sebelumnya ia langsung melompat dan memutar tubuhnya sambil berteriak "See you", kini ia cuma membuat gestur menunjuk ke arah langit. Perayaan gol itu disebut-sebut untuk mendiang anaknya. Rekan-rekannya kemudian mengikutinya dengan memberinya selamat atas golnya. Gol itu menjadi gol ke-100 Ronaldo di Liga Inggris. Gol ke-100 itu dicetak Cristiano Ronaldo pada penampilan ke-223 di Premier League. Catatan kelam MU usai keok di markas Arsenal. Manchester United kembali menelan kekalahan di pekan ke-34 Liga Inggris. Bertamu ke Emirates Stadium di markas Arsenal Sabtu 23 April malam waktu Indonesia bagian Barat, armada Ralf Rangnick keok dengan skor 1-3. Ini merupakan kekalahan keempat beruntun yang didapatkan MU pada laga tandang. Sebelumnya mereka tumbang di markas Manchester City, Everton, dan Liverpool. Menurut BT Sport, ini merupakan yang pertama di era Premier League MU kalah dalam 4 laga tandang beruntun. Arti selebrasi tak biasa Cristiano Ronaldo. Striker Manchester United Cristiano Ronaldo berselebrasi dengan tidak biasa usai membobol gawang Arsenal. Striker 37 tahun itu tidak lagi melakukan siu, melainkan mengangkat tangan kiri menunjuk langit. Dikutip dari Mirror, selebrasi Ronaldo itu mengenang bagi laki-lakinya yang meninggal sesaat usai dilahirkan. Selebrasi tersebut diunggah Cristiano Ronaldo di Instagram. Ronaldo hanya memberikan keterangan emoji bergambar hati dalam unggahan tersebut. Peluang Manchester United keempat besar habis. Pelatih Ralf Rangnick mengatakan peluang Manchester United keempat besar Liga Inggris habis setelah dihajar Arsenal 1-3. Duel ini merupakan perebutan 4 besar sekaligus tiket ke Liga Champions musim depan. Akan tetapi dengan kekalahan tersebut, Rangnick mengkonfirmasi MU tidak akan bisa mencapai 4 besar musim ini. Saya cukup yakin bahkan sebelum pertandingan masih kemungkinan kecil, tetapi setelah hasil ini 4 besar sudah selesai. Ujar Rangnick dikutip dari BT Sport. Berdasarkan hitung-hitungan poin, kans Manchester United keempat besar belum sepenuhnya tertutup, akan tetapi sangat tipis. Untuk keempat besar, penguasa Liga Inggris ini wajib menang pada sisa pertandingan, sekaligus berharap Arsenal dan Tottenham Hotspur terpeleset. Mau dilepas Manchester City, Gabriel Jesus malah menggila di hadapan Watford.
Gabriel Jesus menjadi aktor utama kemenangan Manchester City atas Watford dengan 4 gol yang ia kemas. Pada pekan ini, Gabriel Jesus sebenarnya dirumorkan bakal dilepas oleh Citizen dan beberapa klub sudah berinteraksi dengan striker asal Brazil tersebut. Rumor tersebut tidak menghalangi Pep Guardiola untuk memaksimalkan jasa dari Jesus di laga ini. Sebagai catatan, ini adalah sejarah untuk Gabriel Jesus karena baru pertama kalinya ia mencatatkan 3 gol dalam satu laga. Bahkan 4 saat kontra Watford ini sepanjang berkarir di Liga Premier Inggris. Tentu rasa sumringah tidak terhindarkan dari penyerang berusia 25 tahun itu. Ini merupakan harinya saya. Kami bermain sangat bagus hari ini, kami membuat banyak peluang, itulah yang kami lakukan, ungkapnya kepada Sky Sports selepas pertandingan. Kalahkan Valencia lewat adu penalti, Real Betis juara Copa del Rey. Real Betis menjadi juara Copa del Rey 2021-2022. Mereka mengalahkan Valencia lewat drama adu penalti yang sebelumnya waktu normal berakhir dengan skor 1-1. Anak asuh Manuel Pellegrini memimpin duluan di menit ke-11 lewat gol Borja Iglesias. Bellerin, eerste paal. Di saat asyik menyerang, Betis malah kebobolan di menit ke-30. Adalah Hugo Duro yang mampu menyumbang gol bagi Valencia. Door Hugo Duro, dit is de gelijkmaker en Real Betis sukses menjadi juara lewat adu penalti dengan skor 5-4. 5 eksekutor Betis mampu mencetak gol dan Valencia harus gigit jari setelah eksekusi Yunus Musa melebar. Bayern Munchen cetak sejarah usai raih gelar juara Bundesliga 10 musim beruntun. Bayern Munchen resmi keluar sebagai juara Liga Jerman 2021-2022. Keberhasilan ini sekaligus mencatatkan sejarah baru bagi tim beralias di Rotten itu. Kesuksesan ini merupakan gelar ke-10 Bayern Munchen di Liga Jerman sejak musim 2012-2013. Bayern mencetak sejarah baru sebagai tim pertama yang memenangi Liga Top Eropa 10 kali beruntun. Rekor ini hampir saja menjadi milik Juventus di Liga Italia. Mereka menang 9 musim beruntun sejak musim 2011-2012 hingga 2019-2020. Juventus gagal meraih rekor itu usai Inter Milan keluar sebagai juara musim 2020-2021. Bawa PSG juara Liga Prancis, Lionel Messi raih trofi perdana di luar Barcelona. Paris Saint-Germain sudah memastikan diri sebagai juara Liga Prancis 2021-2022. Keberhasilan ini sekaligus menjadi trofi perdana Lionel Messi di level klub selain bersama Barcelona. Skauka mewartakan bahwa gelar Liga Prancis 2021-2022 menjadi trofi pertama Lionel Messi di klub selain Barcelona. Messi kini punya koleksi 35 trofi di level klub. Lionel Messi bergabung PSG pada Agustus 2021. Musim ini Messi sudah diturunkan di 22 pertandingan Liga Prancis, mencetak 4 gol dan 13 assist. Gol dan makna selebrasi unik Denzel Dumfries. Denzel Dumfries menjelaskan alasan dibalik selebrasi golnya setelah mencetak gol saat Inter Milan mengalahkan AS Roma 3-1 di Giuseppe Meazza. Ini adalah gol kelimanya di Liga Italia musim ini dan dia merayakannya dengan mengangkat Danilo D'Ambrosio dari belakang. Inter adalah rumah, saya suka rekan satu tim saya dan para penggemar. D'Ambrosio selalu membantu saya, selebrasi adalah lelucon di antara kami. Saya merasa baik, jadi mari kita lanjutkan seperti ini, ujar Dumfries. Tidak ada pemain Belanda yang mencetak 5 gol di Liga Italia dalam satu musim untuk Inter Milan sejak 1990-an. Tak trauma ke Liga Inggris, Alvaro Morata isyaratkan siap bela Arsenal. Berbicara soal masa depannya, Alvaro Morata menyatakan jika pada musim depan ia bisa saja meninggalkan Juventus, Disukan akan kembali ke Liga Inggris untuk berkostum Arsenal. Sang striker mengaku terbuka untuk segala kemungkinan. Liga Inggris sendiri bukan kompetisi yang menghadirkan memori manis bagi Alvaro Morata. Semua orang masih ingat bagaimana karirnya sempat mengalami penurunan drastis di sana dalam balutan baju Chelsea. Musim depan Arsenal kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh dua pemain depan sekaligus, yakni Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah, sehingga akan ada banyak ruang untuk Alvaro Morata.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!